Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Selamat pagi saudara, bertemu lagi dengan saya Magda Deda Sumimba dalam acara Solusi Sosok Ilusi. Dalam episode kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang sangat cantik, dramatis, dan strategis. Mari kita saksikan sesaat lagi bersama reporter saya Rita Udin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan saya, Rita Penimbang, dalam acara Solusi Keluarga. Dan pada pagi hari ini, saya mengajak lagi para saudara, para ibu dan bapak yang mungkin punya masalah keluarga atau problem dalam keluarga kalian, dalam rumah tangga yang benar-benar merasa bahwa kalian jenuh dengan suami maupun istri kalian. Dan pada pagi hari ini, saya mengundang keluarga Bapak Saiful ya. Oke, selamat shalom Bapak Saiful. Ya, ini ibu biologis dari Amerika. Dan mungkin nanti anak-anaknya, iya, kita lihat anak-anaknya. Iya. Ya, baiklah. Pertanyaan pertama saya akan lontarkan kepada Bapak Saiful dalam permasalahan keluarga mereka. Oke. Selamat pagi Bapak Saiful. Oke. Dalam keluarga kalian, apa yang menjadi masalah utama dalam keretakan rumah tangga? Pada awalnya sebenarnya kami bukan dua pasangan yang saling mencintai. Pada saat itu saya sudah memiliki pasangan dan secara tragis pasangan saya tiba-tiba meninggal karena diracun. Itu aneh kan? Ironi sekali ya. Karena kami tinggal di desa, kemudian ayah saya butuh uang, kemudian istri saya ini adalah seorang anak lurah, dan jadi kita ini dijodohkan awalnya seperti itu. Dan saya sebenarnya tidak setuju karena istri saya sudah punya pasangan. Namun ya karena sesuatu yang tragis menimpa pacar saya, kemudian keluarga saya membutuhkan uang pada saat itu, jadi ayah saya memaksa saya untuk menerima perjodohan ini. Baik, awalnya karena itu. Oke, karena itu. Dan mungkin dalam pernikahan kalian, dalam pernikahan Kristen terutama, apa yang kalian dapatkan selama kalian menikah? Kan saat itu kalian menukar cincin, mengucapkan janji kepada Tuhan kalau kalian hidup mati. Tapi saat saya melihat email kalian, kalian mengungkapkan ada satu keretakan, ada satu permasalahan yang tidak bisa kalian pecahkan. Apa kalian ego sendiri atau seperti apa dari Bapak Saiful sendiri? Iya, itu sebenarnya seperti sebuah drama karena seperti yang saya ceritakan tadi, kami tidak saling mencintai. Sehingga dalam rumah tangga kita selalu ada permasalahan karena ya itu kita nggak punya rasa dalam. Oke, baik. Saya kembali bertanya sama Ibu Saiful. Oke, Ibu, Anda mungkin atau bahasanya berbeda karena Anda orang luar negeri ya, jadi agak native Inggris ya. Saya kaget waktu mendengar kejujuran dari Bapak Saiful. Tapi yang saya ingin pertanyakan, kenapa Ibu mau menerima pernikahan ini? Kan dalam satu pernikahan Kristen itu merupakan satu pernikahan yang kudus, satu pernikahan yang dapat diikatkan dalam kasih Tuhan. Menurut Ibu Saiful seperti apa? Kalau mungkin dari awal saya mikir ya, cinta itu mungkin nanti datang pada saat juga, mungkin tidak ada. Tapi ya karena faktor orang tua juga, pertama faktor orang tua, ya mungkin kayak omongan ya biasa orang tua ya. Jadi itu yang seperti kayak jadi kalau dalam hubungan kami sih awalnya ya itu karena dipaksa. Tapi lama-kelamaan ya saya mencoba untuk ya masuk dalam ya namanya keluarga. Oke, Bapak Saiful, kembali saya ke Bapak Saiful. Bapak, apa sifat yang paling menonjol, yang paling tidak disukai oleh Bapak Saiful sendiri?
apa terlalu egois, kan perempuan identik dengan terlalu cerewet atau terlalu memaksa terhadap orang pria seperti apa? Saya rasa dada dia terlalu mewah. Terlalu Cuman mewah. kalau saya bilang itu terlalu, misalnya kan ya, sorry ya, dia kan agak negro ya. Kalau pakai make up kan tebel gitu, saya bilang, saya kamu kok pakai make up tebel banget sih? Dia marah. Berarti pasti gitu kan. Berarti banyak ide-ide yang muncul ternyata ya. Dia tidak harmonis, mereka tuh membuat satu keharmonisan dalam sebuah melodi ya, seperti lagu. Oke, sebelum kita akan saksikan, saya bertanya lagi mungkin kepada para audiens yang bertanya tentang permasalahan keluarga, bagaimana solusinya, ataupun para pemirsa yang juga ingin merespon ke kita hotline 1074 5666666. Kita akan lihat break berikutnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Solusi Keluarga. Ikutilah rekrutmen pemain musik Grand Pelita pada hari Senin pukul 3 sore di Impact Center. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta saudara-saudari semua yang saya hormati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada acara pagi hari ini kami kembali dalam acara Solusi Keluarga yang pastinya akan memberikan sebuah terobosan yang luar biasa kepada keluarga, bapak dan ibu yang mungkin sudah mengalami sebuah problem yang tidak bisa Anda selesaikan. Namun pada kesempatan ini saya minta Tumimbang akan menemani Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang di rumah maupun di studio 30 menit ke depan dalam acara Solusi Keluarga pasti dengan Bapak Saiful dan Ibu Manu Horo. Oke? Baik. Selamat pagi Bapak Saiful dan Ibu Manu Horo. Kalau tadi kita dan para pemirsa mungkin sudah menyaksikan bagaimana cerita latar belakang keluarga kalian yang mungkin mengalami masalah. Oke. Ini saya cukup lucu ya dengan Bapak Saiful ya. Oke, seperti tim ya. Dan Bapak Saiful, apa yang menjadi latar belakang Bapak untuk mengikuti sebuah KKR sehingga Bapak Saiful katanya bertobat seperti itu? Pada waktu itu sebenarnya saya sedang galau dan mungkin bisa pakai bahasa ya. Iya. Ini sponsor. Dan waktu itu saya diajak oleh teman saya satu kantor, lebih tepatnya dia atasan saya seperti itu. Jadi waktu itu dia memberikan satu lembaran KKR. Pada awalnya saya nggak tertarik. Tapi di gereja keluarga bukan? Ya betul sekali. Dan pada waktu itu masalah keluarga saya sedang mungkin di dalam puncaknya seperti itu. Dan saya maaf kata waktu itu saya sering selingkuh. Jadi ya saya jujur aja saya waktu itu sering selingkuh dan kemudian saya pikirnya ke gereja dapat cewek lagi mungkin ya seperti itu. Jadi ya udah akhirnya saya datang bukannya dapat cewek tapi malah dapat urapan gitu kan. Dan saya diberkati. Kemudian ketika saya sampai rumah saya mulai merasa bahwa apa yang saya alami itu semuanya tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Jadi meskipun ada masalah, ada problema dalam keluarga saya tetap bersyukur dan puji Tuhan pada saat ini keluarga kami bisa dipulihkan. Oke, baik. Dalam kehidupan Bapak Saiful secara pribadi, inti dari sebuah pernikahan menurut Bapak seperti apa? Menurut saya pernikahan adalah sesuatu yang sakral karena itu sudah dicantumkan dalam Alkitab bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, namun berpasang-pasangan dan apa yang disatukan oleh Tuhan itu tidak akan dapat dipisahkan. Oke, baik. Kita langsung ke Ibu Malukara ya pemirsa, dan cukup pemirsa ketahui bahwa sebelum saya ke Ibu Malukara ya, kami memberikan sebuah kuis supaya bisa Bapak Ibu sekalian bisa Bapak Ibu kirimkan jawaban Bapak Ibu ke PO Box 666 Jakarta 6660. Baik, Ibu Malukara, kami akan bertanya kembali. Kalau tadi sama Bapak Saiful kita sudah bicarakan bagaimana tentang inti dari sebuah pernikahan. Dan Ibu sendiri, seorang wanita, apa yang Ibu rasakan ketika menjadi seorang istri mendampingi Bapak Saiful tanpa sebuah rasa cinta? Buat saya sih
ya itu yang kemarin saya bilang, kalau cinta itu aku mikir cinta itu nanti ya udah nikah aja baru yang mungkin pacaran ya, tapi buat saya semenjak saya kenal dia dan semenjak perlahan-lahan ya sama hubungan ya saya merasa ya ada sesuatu yang benar-benar mungkin mengikat. Oke. Kalau saya mengetahui bahwa Bapak Saiful Yakuban Farah merupakan anggota gereja Kodala, dan begitu Kodala Jogja kan? Baik. Dan mereka berdua menerima sebuah lawatan Allah Roh Kudus pada saat KKR 10 hari pada kebetulan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu berdua, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika menjadi anggota dalam gereja Kodala? Iya. Kalau dari saya sendiri, ketika saya bergabung dalam gereja Kodala, saya menemukan satu komunitas yang bukan sekedar komunitas. Kita ke gereja, kita ingin datang ke gereja, kemudian menyembahkan, kemudian khotbah, tapi keluarganya saya merasakan sesuatu yang berbeda. Apalagi dengan istri ya, dengan anak. Ya dipegang sama istrinya. Istri juga pegang sama suaminya. Tapi harmonis ya, harmonis. Oke, dari Ibu Manuk Hara secara pribadi semenjak datang ke gereja Kodala, apa yang dirasakan? Apapun aman atau pengen cari suami lain ya? Terbentuknya dalam keluarga kami lebih dekat lagi, lebih dekat dengan Tuhan nantinya. Baik. Oke. Para pemirsa sekalian, kita akan break 10 menit untuk kita akan lanjut kepada sesi yang selanjutnya masih dengan Evangelis Awi dan bersama saya Rita Tulimbang masih dalam acara Solusi Keluarga. Tetap bersama dengan kami dan jangan kemana-mana. Mohon diperhatikan. Solusi Keluarga memberikan solusi yang tepat bagi keluarga Anda untuk pemecahan masalah keluarga Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0274 566 666. Tuhan Yesus memberkati.